Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Serafim. Nama saya Raihan Dika Yusuf Raffiansyah. Lalu selanjutnya ada Nama nama saya Tasya Tirtasari. Nama saya Reksa Aprilian Oktaviana Rustam. Nama saya Wildan Cahya Wijaya. di sini kami ingin menjelaskan laporan akhir semester yang menganalisis tentang IPL. Untuk pembahasan pertama, yaitu informasi strategis, kami akan membuat informasi strategis mengenai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak sebuah kriket di India dengan melihat jumlah pertandingan yang dimainkan oleh setiap pemain. Untuk memahami tren dan pola yang ada, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap data yang tersedia. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak, penghargaan MVP terbanyak, dan jumlah kemenangan terbanyak. Dan dari ketiga informasi strategis tersebut, kita akan menggunakan data Indian Premier League atau IPL dataset dari tahun 2017. Kami akan memulai menganalisis data dari IPL untuk mencari pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak. Dari data yang tersedia, pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak memungkinkan untuk menjadi MVP terbanyak dan memiliki raihan kemenangan terbanyak. Selanjutnya ada skema data warehouse. Untuk skema data warehouse, kami menggunakan skema star. Eh, dengan yang bisa Anda lihat, kami membuat tiga tabel, yaitu fact player, team team. Untuk tabel fact player, terdapat dua foreign key, yaitu SK player dan SK team. Lalu terdapat kolom sisanya yaitu jumlah pertandingan, jumlah kemenangan, dan MVP count. Untuk foreign key pertama, yaitu SK player, merujuk kepada tabel team player. Lalu untuk yang kedua, itu merujuk kepada tabel team. Lalu selanjutnya, untuk pembuatan skema data warehouse, yaitu pertama membuat koneksi database, yaitu buka aplikasi Pentaho, data integration, hingga muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Lalu yang kedua, buat terlebih dahulu koneksi untuk database-nya, yaitu pertama klik kanan pada transformasi, lalu selanjutnya pada tab view, klik kanan pada database connection, lalu pilih new. Selanjutnya konfigurasi koneksi database UAS atau eh, koneksi name diganti menjadi ConDB, connection type MySQL, setting hostname localhost, database name bisa kalian ganti. Kami menggunakan UAS, lalu port number 3306, username root, password bisa dikosongkan saja, lalu klik OK. Selanjutnya untuk melakukan proses transformasi data dari database OLTP ke data warehouse dilakukan pada tab design. Selanjutnya ada proses transformasi data. Setelah kita berhasil membuat koneksi database, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses ETL atau proses extract, transfer, dan loading dari database OLTP ke dalam database data warehouse. Selanjutnya kami membuat tabel dim dengan cara yaitu buat CSV file input yang merupakan input CSV dari folder. Kita buat satu file CSV yaitu dengan cara ubah step name CSV team, mencari file, klik browser, lalu cari file team CSV, lalu klik open. Lalu klik get files untuk mendapatkan field. Lalu klik OK. Selanjutnya pada tabel dim team kita ketahui terdapat primary key dengan nama SK team. Untuk membuat primary key, kita bisa lakukan dengan memilih add sequence, lalu tarik garis dari select value ke add sequence untuk konfigurasi propertiesnya, yaitu seperti step name, SK team, name of value, SK team, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur urutan dari kolom-kolomnya agar sesuai dengan keinginan kita pada tabel dim team. Kita pilih kembali select value, lalu tarik garis dari add sequence ke select value untuk konfigurasi propertiesnya seperti step name, lalu atur field. Selanjutnya pada bagian field, pilih kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam tabel dim team. Di sini kita pilih SK team dan team name. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah kita memasukkan ke dalam tabel dim team, kita pilih table output,
lalu tarik garis dari select value ke table output untuk konfigurasi propertiesnya seperti step name, lalu kita ubah menjadi dim team, connection menggunakan conDB, target table yaitu dim team, lalu centang trueCat table, selanjutnya klik tombol SQL, lalu pilih execute, lalu klik OK. Setelah proses ETL untuk tim-tim selesai, seperti tampak pada gambar satu di bawah ini, langkah selanjutnya adalah klik Run untuk memproses transformasi dari tabel OLTP ke tabel dim tim pada data warehouse. Berikut adalah gambar transformasi dim tim. Selanjutnya, pastikan semua proses tercentang hijau seperti pada gambar 2 di bawah ini yang menandakan proses transformasi berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya, kita bisa melihat hasilnya pada database MySQL tabel dim tim telah berhasil dibuat dan sudah berisi nilai yang diinginkan seperti yang diperlihatkan pada gambar 3 di bawah ini. Lalu selanjutnya ada tabel dim player. Pertama, buat CSV file input yang merupakan input CSV dari folder. Kita buat satu file CSV, yaitu ubah step name menjadi CSV player. Selanjutnya mencari file, lalu klik browser, lalu cari file player CSV, lalu klik open, lalu klik get fields untuk mendapatkan field, lalu klik OK. Selanjutnya untuk membuat primary key, kita bisa lakukan dengan memilih add sequence, tarik garis dari CSV player ke add sequence untuk konfigurasi propertiesnya, seperti step name, SK player, name of value, SK player, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur urutan dari kolom-kolomnya agar sesuai dengan keinginan kita pada tabel dim player. Kita pilih kembali select value, tarik garis dari SK player ke select value untuk konfigurasi seperti step name, atur field, pada bagian field, pilih kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam tabel dim player. Di sini SK player dan player name. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ke tabel dim player, kita pilih table output, lalu tarik garis dari atur field ke dalam tabel output untuk konfigurasi propertiesnya, yaitu step name, dim player, connection conDB, target table dim player, tentang trueCat table, lalu klik tombol SQL, lalu pilih execute, lalu dan klik OK. Setelah konfigurasi proses ETL untuk dim player selesai seperti tampak pada gambar, langkah selanjutnya adalah klik Run untuk memproses transformasi dari tabel OLTP ke tabel dim player pada data warehouse. Berikut adalah gambar transformasi dim player. Selanjutnya, pastikan semua proses tercentang hijau seperti gambar 5 yang menandakan proses transformasi berhasil dilakukan. Selanjutnya kita bisa melihat hasilnya pada database MySQL tabel dim player setelah berhasil dibuat dan sudah berisi nilai yang diinginkan seperti yang ada pada gambar 6 di bawah ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya yaitu Wildan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel fact player. Pertama-tama, buat CSV file input yang merupakan input CSV dari folder. Kita buat satu file CSV input. Pertama-tama, step pertama, ubah nama menjadi CSV player match. Lalu klik browse, lalu cari file player match CSV, lalu klik open. Lalu klik get file untuk mendapatkan file. Lalu klik OK. Selanjutnya, buat tabel input yang merupakan input table OLTP. Kita buat dua tabel input. Pertama, table input dim player. Ubah step nama menjadi dim player. Lalu pilih connection conDB. Lalu tekan tombol get SQL, select statement agar kita tidak perlu menuliskan query seleksi pada kolom SQL. Lalu pilih table dim player, lalu OK, akan muncul kolom-kolom yang ada pada table tersebut di bagian SQL. Lalu klik OK. Selanjutnya, membuat tabel input dim team. Ubah nama menjadi dim team, pilih connection conDB, lalu tekan tombol get SQL, select statement agar kita tidak perlu menuliskan query seleksi pada kolom SQL, sama seperti tadi. Lalu kita
akan membuat filter row untuk memfilter player name, lalu tarik garis penghubung dari CSV player match ke filter row. Lakukan konfigurasi seperti berikut. Yang pertama, ubah nama menjadi filter data kosong. Tujuannya ambil SK player. Lalu atur filter not file 1, player name, value, dan garis miring A. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya buat stream lookup untuk menggabungkan data player match, dim player, dan dim team. Lalu tarik garis penghubung antara tabel satu ke yang lainnya. Ke stream lookup, lakukan konfigurasi propertiesnya seperti menggabungkan filter pada data kosong dengan dim player. Step pertama, ubah nama menjadi ambil SK player, lookup step, dim player. Lalu pada bagian the keys, to look up the value, masukkan kolom yang saling berelasi antara player match dan table dim team. Di sini kedua table berelasi dengan kolom player name. Lalu klik get lookup files, lalu pilih kolom yang diinginkan. Di sini kita ambil SK player, lalu klik OK. Selanjutnya menggabungkan ambil SK player ke dim team. Step name ambil SK team lookup, lalu lookup step dim team, lalu pada bagian sama seperti tadi. Selanjutnya langsung ke langkah nomor 5. Kita mengatur urutan dari kolom-kolomnya agar sesuai dengan keinginan kita. Pada tabel fact player kita pilih kembali select value. Tarik garis dari ambil SK team ke select value untuk konfigurasi propertiesnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyortir data dengan menggunakan sort row. Tarik garis dari atur file ke sort row untuk konfigurasi propertiesnya seperti mengurutkan, lalu pilih file yang akan disortir. Di sini akan memilih SK player dan SK team. Lalu pada ascending pilih Y agar diurutkan dari yang terkecil. Lalu klik OK. Setelah disortir, lalu lakukan grouping dan menghitung menggunakan group. Pilih lalu tarik garis dari mengurutkan ke group by untuk konfigurasi propertiesnya seperti agregasi. Lalu pada bagian the file that make up the group pilih SK player dan SK team agar ditampilkan berdasarkan kedua kolom tersebut. Lalu masukkan agregat yang akan dihitung kolomnya, yaitu isi dengan seperti yang ada di bawah ini. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur urutan dari kolom-kolomnya agar sesuai dengan keinginan kita. Pada tabel fact player kita pilih kembali select value. Tarik garis dari agregasi ke select value untuk konfigurasi propertiesnya seperti atur file akhir, lalu pada bagian file pilih kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam table fact player. Di sini kita pilih SK player, SK team, jumlah pertandingan, jumlah kemenangan, MVP count, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam table fact player. Kita pilih tarik garis dari atur file akhir ke table output untuk konfigurasi propertiesnya seperti step name, ubah ke fact player, connection-nya ConDB, target table-nya fact player, centang truncat table. Lalu klik tombol SQL, lalu pilih execute, lalu klik OK. Pada bagian file selanjutnya, pada bagian file pilih kolom-kolom yang akan ditampilkan table akhir fact player. Di sini kita pilih setelah konfigurasi proses ETL. Untuk fact player selesai seperti tampak pada gambar nomor 7. Lalu langkah selanjutnya pastikan semua proses tercentang hijau seperti pada gambar nomor 8. Kita bisa melihat hasilnya pada database MySQL table fact
tabel fact player telah berhasil dibuat dan sudah berisi nilai yang diinginkan seperti yang diperlihatkan pada gambar nomor 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pembuatan Cube Data Warehouse. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan Cube Data Warehouse. Yang pertama, klik option lalu pilih connection, lakukan konfigurasi untuk koneksi ke database-nya. Nah, namanya ConDB, hostname-nya localhost, database name-nya UAS, port number 3306, username root, lalu OK. Klik tes untuk melihat di database berhasil atau tidak. Lalu selanjutnya dalam pembuatan skema data warehouse menggunakan skema workbench. Langkah pertama adalah klik file new schema. Selanjutnya kita buat skema berdasarkan tabel-tabel pada data warehouse. Skema tabel dimensi dim-tim. Klik kanan pada dimensi lalu add dimension. Untuk propertiesnya namanya tim, visible-nya harus tercentang. Lalu selanjutnya klik kanan pada dimension produk lalu pilih add hierarchy. Untuk propertiesnya akan dapat diubah setelah kita menambah tabel pada level hierarkinya. Lalu selanjutnya klik kanan pada hierarki yang sudah dibuat, lalu pilih add table untuk konfigurasi propertiesnya seperti name table dim team. Setelah itu kita klik kanan lagi pada hierarki yang sudah dibuat, lalu pilih add level pada tabel dimensi dim team. Kita ingin membuat nama kategori dan juga nama tim. Secara tidak langsung kita akan membuat satu level untuk aplikasi levelnya seperti level team, name team, kolom SK team, name kolom team name, ordinal kolom SK team, type string, level type regular, hide member if never, visible tercentang. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada hierarkinya, barulah kita lakukan konfigurasi properties team. Dengan nama tim, all member name-nya semua tim, primary key-nya SK tim, visible-nya tercentang. Setelah itu udah selesai. Selanjutnya ke dim player. Eh, Pertama, klik kanan pada dimension, lalu pilih add dimension untuk propertiesnya. Name player, visible tercentang. Klik kanan pada dimension produk, lalu pilih add hierarchy. Lalu selanjutnya klik kanan pada hierarchy, kita buat table, konfigurasinya dim player. Lalu setelah itu, klik kanan lagi pada hierarkinya untuk membuat level. Untuk konfigurasi level, itu namanya name player, kolomnya SK player, name kolomnya player name, ordinal kolomnya SK player, type string, level type regular, visible-nya harus tercentang. Lalu konfigurasi pada properties playernya, name-nya player, all member name-nya semua player, primary key-nya SK player, visible-nya tercetak. Nah itu selesai. Selanjutnya untuk pembuatan cube dengan tabel dimensi fact player. Yang pertama itu klik kanan pada skema lalu pilih add cube, propertiesnya name-nya fact player, change enable visible-nya tercentang. Lalu klik kanan pada cube yang sudah dibuat, lalu pilih add table untuk konfigurasi propertiesnya, name-nya fact player. Lalu selanjutnya klik kanan pada cube, cells, pilih add dimension usage. Untuk propertiesnya, pertama dimension player, itu name-nya player, foreign key-nya SK player, source-nya player, visible-nya tercentang. Untuk yang kedua, itu dimension team, name-nya team, foreign key-nya SK team, source-nya team, visible-nya tercentang. Lalu berikutnya adalah menambahkan measure untuk menghitung field atau kolom summary pada tabel fakta player untuk menghitung jumlah pertandingan, jumlah kemenangan, dan MVP count. Yang pertama itu jumlah pertandingan, name-nya total pertandingan, agregatornya sum, kolomnya jumlah pertandingan. Lalu yang kedua jumlah kemenangan, name-nya total kemenangan, agregatornya sum, kolomnya jumlah kemenangan. Lalu jumlah MVP, name-nya total MVP, agregatornya sum, kolomnya MVP count. Nah, setelah semua ditentukan, itu ada seperti di contoh, hasilnya akan seperti gambar. Lalu mencoba skema. Di sini kami akan mencoba skema yang akan dibuat. Yang pertama, pilih menu File, New, MDX Query. Akan terlihat ruang kerja MDX Query Editor pada gambar 12. Lalu, masukkan berbagai MDX yang
terkait dengan yang sudah kita buat. Nah, itu seperti di gambar 13. Hasilnya itu row yang pertama itu 13 ribuan, row kedua 6 ribuan, row ketiga 600-an. Lalu selanjutnya, jika sudah selesai, kita buat file JSV-nya. JSV-nya kita buat dengan nama factplayer.jsp, lalu isinya sebagai berikut. Selanjutnya, kita pindahkan file JSP tersebut ke queries, lalu kita rubah bagian indeksnya, query-nya menjadi fact player. Lalu setelah itu akan muncul pada Mondrian-nya bagian fact player. Setelah itu diklik bagian fact player-nya, lalu akan muncul program Mondrian yang sudah kita buat pada Cube. Berikut tampilannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari OLAP. OLAP, Online Analytical Processing, adalah proses analisis data yang melibatkan pemotongan dan penguraian data dari berbagai perspektif untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Berikut adalah analisis OLAP untuk data fact player dan tampilan data dari hasil query yang sudah kami buat sebagai berikut. Di sini ada dimensi, di mana player atau pemain yakni pemain individu dalam dataset. Kemudian ada tim, yakni tim yang terkait dengan setiap pemain. Dan kemudian ada measure atau ukuran, di mana total pertandingan berjumlah 13.992 dan total kemenangan berjumlah 6.952 dan total MVP atau perhargaan pemain paling berharga sejumlah 631. Yang dimana hasil analisis OLAP ini memungkinkan untuk melihat jumlah pertandingan, total kemenangan, dan total MVP dari setiap player berdasarkan tim yang pernah dibela. Total MVP yang didapatkan oleh setiap player menjadi sebuah performa terbaik seorang player yang dapat diasumsikan menjadi seorang player terbaik. Player dengan total MVP terbanyak adalah CH Gailey dengan total MVP terbanyak 18 kali penghargaan. Kemudian ini adalah gambaran dari tabel pack player dalam Mondrian. Ini adalah awal hasil query tools Mondrian, dan kemudian di sini ada pack player-nya. Kedalaman di sini ada gambar kedalaman dimensi player query pada tools Mondrian dan juga kedalaman dimensi player dan tim query pada tools Mondrian. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari tabel pack player di Mondrian. Kita sudah mengakses localhost Mondrian-nya dan kita akan mencoba untuk menjelaskan. Di sini ada player, ada tim, ada total pertandingan, total kemenangan, dan total MVP, yang dimana ketika kita mengklik player, di sini akan muncul data-data nama-nama player yang menghasilkan total pertandingan, total kemenangan, dan juga total MVP-nya. Seperti berikut. Dan jika kita klik nama pemain, di sini ada pemain tersebut bermain di tim mana dan mendapatkan total pertandingan sejumlah berapa, total kemenangan sekian, dan total MVP sekian. Seperti itu. Sama juga selanjutnya. Dan juga pemain-pemain selanjutnya. Begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Rehan Dika. Oke, terima kasih.
Mungkin sekian juga dari kelompok kami, kelompok 3 untuk penjelasan atau laporan ujian akhir semester. Saya mohon tutup dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan, dan salah apapun itu kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.